Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Selamat datang di serial Ma'isyah Mencari Nafkah Halal dan Berkah, episode 8 bareng Ustadz Ali Hasan Bawazir Habibullah Ta'ala. Ustadz, gimana Ustadz? Alhamdulillah. Ustadz? Antum saya Ini pertemuan lagi nih Ustadz. Alhamdulillah. Masya Allah. Nggak bosan sama antum. Masya Allah Ustadz. Kali ini kenal ini sama Ana karena Rezi. Kita sempat ketemu di beberapa pekan yang lalu ya Ustadz. Benar. Pekan lalu ada Diri Ansyah yang gantiin. Nah, pada malam ini kita akan bahas judul kita yang merenungi ciptaan Allah. Masya Allah. Gimana Ustadz? Tapi sebelum ini nih ada informasi kalau Jakarta Mengaji lagi buka donasi upgrade peralatan untuk dakwah. Donasi ini akan digunakan untuk membeli peralatan seperti kamera, lensa, mic dan lain-lain. Informasi lebih lengkapnya langsung aja nih ada di bawah ini ya. Bisa di capture dulu dan ada QR code-nya, bisa langsung di scan pakai m-banking kalian. Tapi Ustadz, kita hari ini bahasannya tentang tafakur. Tentang tafakur. Boleh Ustadz tolong dijelaskan Ustadz? Ya, tafakur ini penting banget karena kita ini manusia diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dari binatang, dan yang ini adalah karena potensi berpikir. Dan setiap manusia, mau dia muslim, mau dia kafir, dia pasti berpikir. Cuman bagaimana berpikirnya muslim, bagaimana berpikirnya orang kafir, insya Allah kita akan bahas. Dan kaitannya untuk meraih kebahagiaan. Kebahagiaan yang paling penting ya? Benar. Nih teman-teman, makanya nantiin aja kita gimana kiat-kiat untuk hidup bahagia di dunia. Insya Allah, barakallah. Nah, hari ini juga bakal ada hadiah nih dari teman-teman semua yang udah berpartisipasi. Masya Allah akan ada 3 hadiah nih. Pertama dari Herbalindo @official, dan satu lagi ada home dress dari Ifah Dailywear. Ini baju haram Ustaz. Seperti biasa selalu ada di nemenin kita saat ini. Ini baju haram dipakai di luar rumah Ustaz. Masya Allah, baju dinas istri. Dan terakhir ada buku dari Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Habibullah tentang kumpulan doa. Jadi ada 3 hadiah kuis. Jadi kalau mau dapat hadiahnya, nantikan sampai sesi akhir di hari kajian. Masya Allah. Dan ikhlaskan niat emang untuk menuntut ilmu hari ini. Allah ya barik fiik. Baik Ustadz, tafadhol Mas Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi kita untuk bisa ketemu lagi dalam acara Ma'isyah kita dengan teman-teman dari Jakarta Mengaji. Dan dalam kajian-kajian ini ya kita mencoba mengemas bagaimana merumuskan ulang, bagaimana menata hati ulang, menata iman kita dengan benar, bahwa setiap muslim punya hak, dan seharusnya beliau seorang muslim siapapun dia, dalam kondisi apapun dia, harusnya dia selalu dalam kondisi bahagia ketika dia berpegang dengan keislamannya. Dan jika bicara sukses ini ya selalu yang ulang-ulang bahwa selalu kita melihat kesuksesan itu dari sisi materi. Ya, kita melihat sukses, si fulan sukses karena kendaraannya sekian M, rumahnya sekian M, dan yang lain sebagainya. Sedangkan banyak kita temui, banyak kita dapati orang-orang yang dengan seperti itu ternyata tidak bahagia. Ya, maka kebahagiaan itu harus lebih penting dan harus lebih menjadi fokus kita. Terutama setiap kita menyadari dunia ini sehebat apapun, sebesar apapun pasti kita akan tinggalkan. Nah, di antara keutamaan seorang muslim adalah tafakkur, berfikir. Tafakkur memikirkan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 potensi yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, surat Ali Imran ayat 191, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat sebelumnya, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, di dalam pergantian malam dan siang, sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memiliki hati nurani. Bagi mereka-mereka yang berfikir. Siapa mereka? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila
subhanaka faqina adzaban nar. Yaitu mereka-mereka yang mengingat Allah Subhanahu wa taala sambil berdiri, mengingat Allah Subhanahu wa taala sambil duduk, mengingat Allah Subhanahu wa taala sambil berbaring. Ini zikir, yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkarun, dan mereka bertafakkur fi khalqis samawati wal ard, bertafakkur memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila, sampai mereka kepada sebuah kesimpulan, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan ini semuanya sia-sia. Subhanallah, kita lihat dalam ayat ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara zikir dan fikir. Zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan fikir. Ini hanya dimiliki oleh muslim. Non-muslim mungkin mereka fikir tapi tidak zikir. Tapi sayangnya sebagian muslim banyak zikir tapi tidak berfikir. Ya, sedangkan potensi ini hanya dimiliki oleh orang-orang beriman. Dengan ketika kita memikirkan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, mereka bertafakkur memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, sampai melahirkan sebuah keyakinan di dalam hati mereka dengan hakul yakin bahwa ayat-ayat Allah itu benar, Allah maha benar, nabi-nabinya benar. Semua tanda-tanda kebesaran Allah ini membuktikan akan kemahabenaran Allah, sampai kepada kesimpulan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan ini semua sia-sia. Artinya apapun yang Anda fikirkan, ikhwatal iman, terkait tentang perjalanan hidup kita, untung rugi, sial, bahagia, sedih, dan lain sebagainya, tentang apa yang terjadi di alam semesta ini, dari apa yang Allah tunjukkan dari yang terjadi di daratan dan di lautan, kemudian yang kita pikirkan dari penciptaan makhluk, penciptaan diri kita, bagaimana proses sampainya rizki kepada diri kita dari rahim sampai kita saat ini, dan seterusnya, akan menyimpulkan kepada sebuah kesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada Engkau ciptakan ini sia-sia. Subhanaka faqina adzaban nar. Maha suci Engkau ya Allah, maka jauhkanlah kami dari api neraka. Kemudian kita baca ayat-ayat selanjutnya sebagaimana disebutkan. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimina min ansar. Wahai Rabb kami, sesungguhnya siapapun yang Engkau masukkan ke dalam api neraka, maka dia adalah orang yang Engkau hinakan, dan orang-orang zalim itu tidak akan mendapatkan penolong. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami telah mendengar ajakan untuk beriman, dan kami pun beriman kepadamu ya Allah. Wahai Tuhan kami, maka ampunilah dosa-dosa kami, tutupi kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkan kami bersama orang-orang yang baik. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulik wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami sebagaimana yang telah Engkau janjikan kepada utusan-utusanmu, kepada rasul-rasulmu, dan janganlah Engkau hinakan kami kelak pada hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak menyelisihi janji. Kalimat-kalimat ini, ikhwatal iman, adalah bukan sekedar kalimat yang diucapkan yang bersumber dari hati yang ngambang, yang kosong, yang tidak merenungi dari apa yang diucapkannya, tapi ini adalah kalimat yang keluar dari orang-orang yang hakul yakin dengan apa yang diucapkannya. Maka apa yang Allah sambut untuk mereka? Bagaimana Allah menyambut permintaan dan permohonan mereka ini? Di ayat 195-nya Allah menyebutkan, fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'd. Maka Tuhan mereka pun menyambut seruan mereka ini, dan Allah menegaskan bahwa Aku tidak akan menyanyiakan amal perbuatan di antara kalian, baik kalian laki-laki maupun wanita, sebagian yang satu dengan sebagian yang lainnya. Subhanallah, ikhwatal iman, tafakkur ini mengantarkan kepada kita untuk bertindak. Karena apa? Setiap ide, gagasan ini bersumber dari tafakkur, dari berpikir. Dan bahkan lebih dari itu, setiap niat-niat kita, saya sampaikan apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, inti dari segala kebaikan dan keburukan itu bersumber dari berpikir, kata beliau. Karena berpikir itu sumbernya niat, sumbernya iradah, kehendak. Yang dari niat itu ada keinginan untuk bertindak, atau keinginan untuk meninggalkan,
atau mencintai, atau membenci. Semuanya sumbernya dari berfikir. Dan berfikir yang paling besar manfaatnya adalah berfikir terkait tentang bagaimana nanti kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana kita mendapatkan kemaslahatan dari itu ketika kita kembali kepada Allah nanti di akhirat. Dan bagaimana kita menyelamatkan diri kita dari segala malapetaka yang bakal terjadi di proses kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Maka kata beliau bahwa di dalam berfikir itu akan memberikan kesimpulan 4 hal terkait dengan maslahat dunia dan maslahat akhirat. 4 hal itu apa? Saya simpulkan dari apa yang beliau sampaikan, bahwa seseorang itu dari apa yang dia fikirkan akan melahirkan, bertindak atau tidak bertindak, melakukan ya atau tidak melakukan, mencintai atau membenci. Dan ini terkait dengan urusan dunia maupun urusan akhirat. Di dalam urusan dunia kita memikirkan apa hal-hal yang maslahat untuk kita di kehidupan dunia. Tapi sebagai seorang muslim, dia tidak hanya berpikir yang penting untung di dunia tapi rugi di akhirat. Ya. Jika non muslim, mungkin orang-orang kafir berpikir seperti itu, yang penting dunianya untung, tapi akhiratnya bagaimana nasibnya. Tapi seorang muslim tidak hanya membatasi keuntungan di dunia saja, tapi bagaimana dia untung dunia dan akhiratnya. Dan kemudian meninggalkan hal madharat, hal-hal yang mengkhawatirkan akan menjerumuskan kita kepada mara bahaya, musibah, baik mara bahaya, musibah, malapetaka dunia maupun apalagi akhirat. Maka seorang muslim itu tidak hanya sekedar menyelamatkan dirinya dari bahaya sementara dari bahaya dunia, tapi dia memikirkan bagaimana nanti di akhirat. Ini berbahaya di dunia, tapi ternyata di akhirat dalam konteks tertentu ternyata mengambil sesuatu yang berbahaya di dunia tapi bisa menguntungkan di akhirat. Ini lebih baik dalam konteks tertentu ya, tidak selalu ada seperti ini. Juga mencintai dunia dan akhirat sesuai dengan kadarnya. Apa hal-hal di dunia ini yang kita cintai? Iman, amal saleh, ketakwaan kepada Allah. Karena ini mengantarkan kepada kemaslahatan dunia, kemaslahatan akhirat. Dan kemudian membenci apa-apa yang ada di dunia dan apa-apa yang bakal terjadi di akhirat kelak. Apa yang di dunia yang kita benci? Dosa dan maksiat. Yang di akhirat neraka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Ini 4 hal ini ikhwatal iman, do or not to do. Ya, kemudian cinta dan benci. Ini semuanya adalah modal tafakkur yang dengannya lahirlah segala kebaikan dan terhindar dari segala madarat dan mara bahaya. Seringkali kita ini muslim ini sih jarang berfikir. Sayang sekali. Ketika kita ngomong berfikir, seringkali yang ada di benak kita adalah non muslim yang menggunakan pola pikir mereka dan berfikir mereka. Sedangkan kita umat Islam telah dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala ayat-ayat yang kita baca tadi, ayat-ayat yang menunjukkan kepada kita pentingnya berfikir. Bahkan kenapa manusia itu masuk ke dalam api neraka? Karena tidak berfikir. Sebagaimana di dalam surat Al-Mulk, "Lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Andai kata kami mau mendengar dan mau berfikir, maka kita tidak akan termasuk penghuni neraka. Ini menunjukkan bahwa akibat banyaknya mereka yang masuk neraka karena tidak menggunakan akal fikirannya, atau menggunakan akal fikirannya bukan pada tempatnya. Contoh, memikirkan hal-hal yang bukan pada tempatnya ini seperti memikirkan tentang zat Allah. Ya, sehebat apapun level otak manusia tidak akan bisa mencerna siapa nama Allah, sifat-sifatnya. Ini tidak akan sampai ke sana. Jika akal ini bisa menjangkau kepada tahapan itu hanya dengan modal akal saja, Allah tidak akan mengutus para nabi dan para rasul. Allah tidak akan menurunkan kitab-kitab suci, tidak akan memberikan bekal-bekal mukjizat kepada nabi-nabi tersebut. Adanya mukjizat, adanya kitab-kitab suci, ini menunjukkan keterbatasan akal. Keterbatasan titik tertentu, akal harus stop di sini, berhenti, jangan lanjut. Saat Allah langsung menjelaskan tentang zat Allah, mustahil akal bisa mencerna. Kemudian tentang apa lagi yang tidak mungkin dijangkau oleh akal? Tentang bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah apa yang harus dilakukan? Ya,
Bagaimana melakukan suatu ibadah tertentu yang membuat Allah akan cinta dan ridha kepada kita. Ini akal nggak nyampe ke sana. Mau dengan pakai rumus apapun, mau fisika, matematika digabung jadi satu dan lain sebagainya untuk membuat sebab akibat tertentu sehingga Allah dengan rumusan ini akan membuat Allah akan cinta kepada kita, itu tidak akan ketemu karena ini bukan ranahnya akal. Juga yang tidak akan mungkin dijangkau oleh akal pikiran manusia adalah terkait tentang nanti kita kemana setelah kehidupan dunia, ya setelah mati ini apa proses selanjutnya? Jika kita mencoba menemukan solusinya dengan murni dengan akal saja, nggak bakal ketemu. Mau sehebat apapun filosof itu, ya, sehebat apapun filosofnya, silahkan merujuk kepada siapapun, ini bukan perintah, tapi cuma sekedar bahwa ketika kita mau mencoba sesuatu yang pernah dicoba oleh yang lainnya dan mereka gagal, jangan pernah mencoba memasuki kegagalan bersama sebagaimana kegagalan mereka. Termasuk juga adalah ketika seseorang memikirkan hal-hal yang nggak penting. Bahkan subhanallah, saya membaca sebuah penelitian yang menyebutkan manusia yang berpikir untuk kemaslahatan sesama manusia dari total populasi yang ada ini cuman 2%. Yang 98%-nya mereka menggunakan pemikirannya bukan untuk hal-hal yang maslahat. Untuk diri sendiri aja. Ya, untuk diri sendiri dan untuk hal-hal yang sia-sia. Makan apa, minum apa, jalan-jalan kemana, rumah apa, bagaimana kalau ini nanti, bagaimana jika kejadian ini kalau tidak terjadi seperti ini, tapi kalau terjadi seperti itu bagaimana? Berandai-andai, ya, tentang memikirkan tentang hal-hal yang sifatnya dunia dan sementara dan remeh, hal-hal yang rendah. Besar dan kecilnya seseorang dari apa yang dipikirkannya. Kenapa sebagian orang dikatakan, oh ini levelnya rendahan, ini orang-orang hebat. Dari apanya? Apakah tampilan tubuhnya beda? Begitu? Orang-orang hebat karena fisiknya seperti ini? Atau karena itu? Tidak, dari apa yang dia pikirkan. Ketika orang itu berpikir dengan pemikiran-pemikiran yang besar, yang hebat, yang luar biasa, jadilah dia orang-orang besar. Nah, subhanallah, berpikir ini di dalam Islam luar biasa sekali. Sampai-sampai Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menulis sebuah risalah judulnya Miftah Dari Sa'adah. Miftah Dari Sa'adah. Beliau mengawali buku itu membahas tentang tafakkur, berpikir. Dan satu buku 3 jilid ini banyak mengajarkan tentang tafakkur, tentang berpikir tentang penciptaan langit dan bumi, penciptaan manusia, tentang binatang ini, tentang itu dan lain sebagainya. Coba antum melihat tentang beberapa channel ilmu pengetahuan ya, seperti National Geography misalnya ya, tentang channel binatang-binatang itu bagaimana sikap dan perilaku mereka. Binatang-binatang buas seperti singa, harimau dan lain sebagainya, mereka ini berburu. Ketika berburu menangkap buruannya, mana dulu yang diterkam? Lehernya. Cak, disikat lehernya. Ini belajar dari mana? Ya, siapa yang mengajarkan itu? Ya, ditangkap di lehernya dulu. Ini apakah binatang ini berpikir, eksperimen dan lain sebagainya? Allazi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Dialah Allah yang memberikan ciptaan kepada setiap makhluknya, ciptaannya, dan memberikan petunjuk kepada makhluk itu sendiri-sendiri. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan potensi kenapa kambing tidak menerkam singa dan kebaliknya. Ya, gitu ya. Gitu ya. Enggak pernah terlihat kambingnya yang nyerang gitu ya. Dan ini Allah telah menentukan yang seperti ini. Dan subhanallah, kita melihat misalnya bagaimana migrasi sebagian binatang dari satu benua ke benua yang lain. Burung, ikan salmon. Ya, ikan salmon mereka ini harus melewati lautan besar, menyeberang melawan arus. Ya, dan ternyata dari migrasi ini ada rizki untuk sebagian makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Sampai ada makhluk subhanallah, Anda pernah lihat subhanallah, seekor katak yang hidup di kutub, yang dia ini bisa memfreeze dirinya, mematikan dirinya selama 6 bulan masa musim beku. Ketika musim semi, ya, musim meleleh lagi, dia menghidupkan kembali, mati, betul-betul mati. Mati, selama 6 bulan dia mati. Kemudian setelah 6 bulan dia hidup kembali, benar-benar berdetak jantungnya, bergerak lagi peredaran darahnya dan hidup kembali. Ini sayang jika misalnya orang-orang kafir melakukan penelitian seperti itu, ya, dan tidak berbuah kepada iman, dan kita yang sudah punya modal iman dan tidak berpikir ke sana.
Sedangkan di dalam setiap penciptaan, ya, dengan misalnya adanya penemuan tentang DNA, penemuan DNA dan bahwa DNA manusia ini sama sekali berbeda dengan DNA manusia makhluk yang lainnya dan lain sebagainya, dan bisa diklasifikasi sampai 5.000 tahun ke atas. Ini sudah dengan serta-merta membantah teori Darwin. Ya, ternyata DNA makhluk ini beda satu dengan yang lainnya manusia, dan nggak bakal ketemu. Ya, manusia dengan kera saja dikawinin dengan model apapun nggak bakal jadi anak. Ya, karena dengan DNA yang berbeda. Subhanallah. Ini dengan teori-teori modern yang ditemukan oleh para ilmuwan kedokteran dan lain sebagainya. Ini menunjukkan subhanallah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada yang Kau ciptakan ini sia-sia. Dan sayang, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, jika kita umat Islam yang Allah berulang-ulang mengajak tentang afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa, apakah mereka yang turun itu bukan cuma ngeliatin doang, iya, memperhatikan kepada onta, kaifa, bagaimana, how to, iya, tentang bagaimana proses diciptakannya seekor onta, wa ilas samai kaifa rufi'at, dan bagaimana, apakah mereka tidak berpikir kepada langit, bagaimana langit itu ditinggikan, wa ilal ardi kaifas wa ilal jibali kaifa nusibat, dan apakah mereka tidak berpikir kepada gunung-gunung itu bagaimana dipancangkan. Allah Subhanahu wa taala berulang-ulang menyebutkan gunung ini sebagai tiang pancang bumi. Ya. Dalam banyak ayat Al-Qur'an, di antaranya dalam surat An-Naba, alam naj'al al-ardha mihada wal jibala autada. Ya, alam naj'al al-ardha mihada wal jibala autada. Allah Subhanahu wa taala sebutkan jibal, gunung-gunung itu sebagai autad, sebagai tiang-tiang panjang. Karena jika antum melihat ikhwatal iman, bahwa bumi ini di dalamnya ada lava yang luar biasa panasnya. Ya. Yang seharusnya dengan panasnya yang ada di dalam inti bumi ini membuat permukaan daratan ini tidak stay di tempatnya. Tidak, mereka, bumi ini permukaannya akan gembur sekali, ya, dan terus bergerak. Dengan adanya gunung-gunung yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ini tadi, maka gunung-gunung itu menjadi tiang pancang, menahan daratan untuk tetap di tempatnya. Subhanallah. Subhanallah. Dan ilmu pengetahuan modern yang mengakui tentang hal ini, ya, para geologi, pakar-pakar geologi, mereka menyebutkan bahwa memang posisi gunung itu hunjaman ke bawah dan hunjaman ke atas. Ya, mereka menjulang ke atas dan hunjaman ke bawah, dan terkadang yang ke bawah jauh lebih dalam ketimbang apa yang menjulang ke atas. Dan dari situ keluar lahar, keluar lava yang dengan ini mengurangi tekanan yang ada di dalam daratan bumi ini. Jika tidak ada itu, jika tidak ada gunung, nggak ada Google Map. Iya, karena kota bakal berpindah-pindah. Rumah kita nggak ada alamat dan lain sebagainya. Berpindah-pindah posisi daratan ini, bergeser terus, berpindah-pindah. Subhanallah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk berpikir tentang bagaimana bumi ini. Alam naj'alil arda kifata ahya'aw wa amwata. Bukankah kami jadikan bumi ini tempat yang cukup untuk tinggalnya yang hidup dan yang mati. Allah sebutkan bumi ini sebagai tempat tinggal kita. Harusnya para ilmuwan yang bertafakur dan memikirkan, melihat bagaimana antariksa, alam semesta dan sebagainya. Mereka dengan kemampuan teropongnya bisa melihat bintang-bintang di sekian juta kilometer dari bumi, juta cahaya, ya, jarak juta cahaya dari bumi. Mereka bisa melihat bintang-bintang itu, tapi sampai detik ini mereka belum pernah menemukan adanya satu planet yang seperti bumi. Apakah ini kebetulan? Ya, apakah ini kebetulan? Tidak ada planet yang seperti bumi. Beberapa planet yang dekat dengan matahari, misalnya pusat tata surya kita, misalnya matahari. Planet-planet itu betul bulatan seperti itu, tapi gas yang orang nggak mungkin bisa berpijak di sana. Ya, apalagi membuat kehidupan. Atau yang sedikit lebih jauh dari bumi, dia terlalu keras. Di samping tidak ada atmosfer, ya tidak ada oksigen, tidak ada air. Terlalu keras, biji nggak mungkin bisa tumbuh di sana. Ya, bahkan ada satu planet, silakan antum bisa browsing juga, dan namanya Diamond Planet. Planet itu jauh full diamond.
Kalau tidak salah ukurannya lebih besar dari matahari kita. Oh. Ya, pengen tinggal sana. Iya, tapi karena diamond, bagaimana biji bisa tumbuh di sana? Ya, ini batuan yang paling keras. Yang paling keras, nggak mungkin biji-bijian bisa tumbuh di sana. Mungkin manusia dengan bodohnya menghayal akan tinggal di sana. Waduh, planet yang kita injak diamond. Tapi bagi seorang muslim, subhanallah, dengan ilmu pengetahuan yang ada Allah tunjukkan, ternyata ada diamond, planet terbuat dari diamond. Jadi ketika Allah menyebutkan, ketika Rasulullah SAW menyebutkan surga itu dari emas, dari perak, ya, lantainya safrun, za'faran, dan lain sebagainya, itu murah dan sangat gampang Allah buat. Allah tunjukkan dengan makhluk-makhluk ciptaannya seperti ini. Subhanallah. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, fungsi tafakkur ini luar biasa bagi kita yang ingin selamat dan ingin bahagia. Karena setiap kita mencari kebahagiaan dunia dan akhirat dan menghindar dari penderitaan dunia dan akhirat. Itu semuanya terkait dengan apa yang kita lakukan, dan apa yang kita lakukan terkait dengan motivasi dan niat apa yang kita yang terbersit di dalam diri kita. Dan setiap motivasi untuk bertindak atau untuk meninggalkan sesuatu, bahkan untuk mencintai, bahkan untuk membenci, semuanya sumbernya adalah tafakkur. Itu kenapa pembahasan ini secara spesifik kita bahas tentang pentingnya tafakkur bagi seorang muslim, tapi tafakkur dengan koridor. Maka tadi Anda sebutkan hal-hal yang tidak manfaat, jangan berpikir. Jangan pernah berpikir tentang Allah, tapi berpikir tentang makhluk ciptaan Allah. Jangan berpikir lagi tentang sifat-sifatnya, bagaimana sifat Allah yang begini begitu. Ya, alangkah naifnya sebagian kaum muslimin, walaupun levelnya kiai, ustadz dan lain sebagainya. Kemudian mereka mencoba mengkritisi sebagian sifat yang Allah sampaikan tentang zatnya di dalam Al-Quran. Mustahil Allah bersemayam di atas arsy, mustahil Allah begini, mustahil Allah begini. Padahal Allah berfirman menyampaikan hal itu di Quran. Apakah akal mereka lebih mensucikan Allah ketimbang ayat-ayat Allah tentang zatnya? Mustahil. Allah ketika menyebutkan tentang zatnya jauh lebih mulia ketimbang produk akal siapapun dari umat manusia ini. Ini yang harusnya ada dalam hati manusia. Dan ketika kita mulai stop, berhenti dari ranah yang tidak semestinya kita pikirkan, kemudian kita berpikir untuk apa yang maslahat dan manfaat untuk kehidupan manusia, apa untuk kemaslahatan kita, untuk kemaslahatan saudara kita sesama manusia yang lainnya, ya, kepada umat manusia yang lainnya. Orang yang terbaik adalah yang paling memberikan manfaat kepada orang lain. Dan ketika kita bisa menebar manfaat sebesar-besarnya kepada banyak orang, di saat itulah semakin tinggi level kita, semakin baik. Itulah sayangnya sebagian orang-orang kafir, mereka memikirkan hal-hal yang mereka mencoba memberikan solusi kepada banyak masalah orang. Maka dengan itu mereka disebut, mereka dimuliakan, mereka ini. Dulu umat Islam melakukan hal ini. Tapi kemudian ketika masuknya pemikiran-pemikiran nyeleneh, bid'ah, dan yang lain sebagainya, pemikiran-pemikiran filsafat, kita mulai mandek berpikir untuk hal-hal yang maslahat dan manfaat. Dan kita sibuk memikirkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Begitu sih. Padahal konsep Maisha itu salah satu usaha juga menyelesaikan permasalahan orang, menyelesaikan masalah jadi orang. Manfaat ya Ustaz ya, luar biasa. Salah satu konsep Islam ya kita pakai Ustaz. Benar. Insyaallah. Islam selalu mengajarkan, Nabi SAW mengajarkan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah yang paling memberikan manfaat kepada orang lain. Dan sampai Nabi SAW menunjukkan, andai kata saya menuntaskan hajat kebutuhan saudaraku, lebih aku cintai ketimbang aku iktikaf 1 bulan di masjidku ini. Masya Allah. Jadi menuntaskan masalah orang itu menjadi solusi, memberikan solusi kepada masalah orang itu lebih besar ibadahnya, pahalanya ketimbang iktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Masya Allah banget sih. Ini justru harus buat kita buat muslim. Silakan Ustaz. Buat kita buat muslim, Ustaz, ketika mau ngambil keputusan strategi bisnis ataupun usaha apa yang mau jalanin, kita harus berpikir waktu saat ini apakah Allah ridhoin atau enggak, gitu Ustaz. Jadi bukan hanya berpikir terkait tentang bahwa strategi ini pasti jitu atau tidak, bisa omset apa enggak. Benar, tidak hanya sampai di sana, tapi Allah ridha atau tidak. Betul. Jadi ada nilai plusnya, Allah ridha atau tidak dengan rencana ini. Apakah ada yang tersakiti dari saudara kita dengan apa yang kita lakukan? Kalau kita meninggikan, membesarkan produk atau milik kita nih ya, usaha kita ini, namun dengan menjatuhkan yang lain, menghinakan, merendahkan yang lain, ini juga kezaliman.
Muslim selalu berpikir bagaimana memberikan win-win solution, bagaimana membuat sama-sama menang, sama-sama beruntung. Itulah konsep kolaborasi juga salah satu. Kolaborasi, ta'awun 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam kebajikan dan ketakwaan. Masya Allah, begitu sempurnanya Islam ya. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, Ustaz. Nih, kita bisa masuk. Boleh saja, silahkan dengan senang hati. Ya teman-teman, yang ada di Clubhouse dan di Instagram, kalau ada mau tanya ke Ustadz terkait kalau bisa yang masalah tema hari ini ya tentang tafakur, memikirkan ciptaan Allah. Silakan teman-teman bisa langsung tanyain, tulis di kolom komen Instagram. Dan di Clubhouse juga bisa ya, Amin ya? Iya. Kita di mana dulu? Belum ada. Belum ada. Nah, sambil nunggu nih pertanyaan dari teman-teman nih dari beberapa informasi. Kalau hari ini ada sponsor yang support live hari kita ini, kajian kita hari ini, Ustaz. Masya Allah nih, Ustaz. Masya Allah. Yang pertama ada dari platform lowongan kerja Muslim nomor 1 di Indonesia. Ini berdedikasi penuh untuk muslimin agar mendapatkan pekerjaan impian yang mendukung ibadah. Jadi ini udah terfilter, Ustaz. Sama dengan serial kita ini. Kita, Masya Allah. Jadi yang dia post ini, yang di pekerjaan yang dia posting udah difilter untuk yang insya Allah nggak melanggar syariat. Harusnya Maisha ini menjadi sponsor kita terus nih. Iya, namanya sama, cocok soalnya. Insya Allah. Bisa langsung dicek www.maisha.id. Nah, itu juga langsung di Instagram ini di bawah @maisha.id. Itu nggak cuma yang mencari pekerjaan, tapi juga bisa untuk para owner bisnis nih, kalau nyari pegawai yang kita pengen kan pasti yang pertama muslimin ya Ustaz ya. Nah, kita pengen bermanfaat juga untuk muslimin juga yang pertama Ustaz ya. Nah, kita bisa juga nih sebagai platform untuk nyari muslimin juga yang satu visi, satu frekuensi juga. Kebetulan anak lagi butuh karyawan, bisa nanti. Bisa Ustaz. Bisa ya. Tapi tinggal langsung hubungin nih. Masya Allah. Nah, bukan langsung aja cek IG-nya ya, buat yang lagi nyari kerjaan, yang kalian yang insya Allah nggak melanggar syariat juga, yang punya bos satu frekuensi gitu kan. Dan untuk para business owner juga untuk nyari karyawan yang amanah, insya Allah bisa langsung ke @maisha.id. Langsung cek aja nih IG-nya, capture dulu. Oke, nah ada juga tapi nih Ustaz dari salah satu brand F&B Ustaz yang tadi barusan nge-sponsorin kita. Iya. Untuk konsumsi Ustaz. Masya Allah. Ustaz mungkin belum ya? Masya Allah. Ada dari Sate Blora Cirebon dari tahun 1987 Ustaz. Udah pernah coba. Ini legend Ustaz. Udah 3 generasi ya? Masya Allah. 3 generasi Ustaz. Iya. Sop kambingnya udah pernah coba enak. Sop kambing satenya di dari Cirebon, Masya Allah. Berdiri sejak 1987. Capek nggak dia duduk-duduk? Ini udah support konsumsi hari ini nih. Buat teman-teman yang mau cobain kualitas sate ayam, sate kambing, sop, gulai, dan lain-lain, bisa cobain langsung Sate Blora Cirebon yang ada di Rawamangun. Masya Allah. Dia ini ada di Jalan Waru ya, betul ya? Jalan Balai Pustaka. Oh iya, Jalan Balai Pustaka betul. Langsung aja nih, kepoin Instagramnya di bawah ya, capture dulu. Oke, ada lagi yang udah tanya? Silakan. Oh, ada pertanyaan dari orang dalam Ustaz, dari Abu Sofia. Ustadz, bagaimana sikap kita, nggak salam dulu yang ini komen nggak? Insya Allah. Ustadz, bagaimana sikap kita bagi orang-orang yang mengedepankan akal dengan alasan Muslim harus berpikir, jangan turun Quran dan hadis mentah-mentah? Masya Allah. Berat pertanyaan Ustadz, tentang masalah akal. Orang yang mengatakan seperti ini dan kemudian mengatakan bahwa jangan telan mentah-mentah Al-Quran atau hadis Nabi SAW, ini menunjukkan bahwa dia belum menggunakan akalnya dengan benar. Belum menggunakan akalnya dengan benar. Kenapa demikian? Bagaimana dia mencoba untuk menolak atau untuk memandekkan manfaat atau faedah dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, sedangkan kebenaran yang ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW nilainya adalah mutlak. Ya, kebenarannya mutlak. Sedangkan kebenaran yang bersumber dari akal pikiran manusia nisbi, tidak mutlak. Allah Subhanahu wa taala menegaskan misalnya Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, itulah Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya. Menunjukkan apa? Semua informasi dan bukti yang Allah tunjukkan dalam Al-Qur'an adalah sesuatu yang sudah tidak perlu diperdebatkan lagi. Ya, suatu fakta yang tidak perlu ada proses eksperimen lagi untuk mempertanyakan akan kebenaran faktanya. Karena Allah tegaskan la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya, menunjukkan pusat dan sumber keilmuan yang ada di dalam Al-Quran adalah suatu yang valid, pasti benarnya. Kemudian misalnya juga di dalam ayat yang lain, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang bulan diturunkannya Al-Quran kepada manusia, yang merupakan petunjuk bagi manusia, penjelasan dari petunjuk itu, dan
pembeda dari yang benar dan yang salah. Allah menyebutkan 3 sifat di antara sifat Al-Quran sebagai petunjuk, penjelasan dari petunjuk itu, dan yang membedakan antara yang benar dan yang salah. Ini menunjukkan bahwa kebenaran yang Allah sampaikan dalam Quran atau yang disampaikan oleh Nabi SAW adalah sesuatu yang mutlak, yang fix, ya, yang tidak perlu diperdebatkan lagi. Ketika mereka belum sampai kepada tahapan itu, tandanya dia selama ini kemana di dalam memikirkan ayat-ayat itu. Cukup dengan terjaganya naskah Al-Quran dari awal sampai akhir, terjaga sampai seperti ini. Cukup dengan tantangan yang Allah tawarkan, Allah tunjukkan di dalam ayat-ayat Al-Quran yang sudah 14 abad dan tidak terjawab. Padahal untuk menjawab tantangan itu bagi Abu Jahal CS lebih murah kosnya ketimbang dia harus melakukan peperangan dengan senjata dan hilang nyawanya. Ya, ketika tantangan fa'tu bi suratin min mithlih, bawalah satu surat serupa Al-Quran. Tantangan itu sanggup mereka lakukan. Ini lebih low cost, lebih ringan biayanya ketimbang mereka harus mengerahkan pasukan, senjata, dan mereka harus mati di medan perang. Dan dampaknya sangat masif di saat itu ketika mereka bisa membuktikan hal ini. Tapi tidak terjawab 1400 tahun. Ya, belum lagi dengan apa yang Allah sampaikan misalnya dalam Al-Quran tentang surat Tabbat Yada Abi Lahab wa Tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab, celakalah dia. Di dalam ayat-ayat itu saya selanaran dzata lahab, dia bakal masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Surat Al-Lahab ini termasuk surat yang pertama kali turun ketika awal dakwah jaharnya Nabi. Kurang lebih Islam baru 3 tahunan didakwahkan oleh Rasulullah SAW. Masih ada kurun waktu yang cukup lama bagi Abu Lahab untuk menghadapi Rasulullah SAW. Ya, dia bisa menggunakan trik, misalnya apa? Pura-pura masuk Islam. Dengan trik pura-pura masuk Islam, dia akan bisa mengkritisi bagaimana Muhammad dengan nasib surat yang telah mengatakan saya masuk neraka. Dia bakal mengatakan begitu. Kalau Abu Lahab pura-pura masuk Islam, bisa batal fungsi surat Al-Lahab nih. Ya, bubar gerak kenabian Rasulullah SAW. Tapi ini tidak terjadi sampai matinya Abu Lahab. Subhanallah. Abu Lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Istrinya pun sama-sama. Bukan cuma Abu Lahab, saya istri-istrinya. Ya, mereka ini divonis untuk masuk neraka di awal dakwah. Ini secuil, sepetik, setetes dari kebenaran Al-Quran yang Allah tunjukkan. Nah, ketika seseorang kemudian dia berpikir, tapi metode berpikirnya dia menjauh dari Quran, menjauh dari apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, kemana saja berpikirnya. Kasihan orang seperti ini. Ada hal-hal yang fix, yang baku, yang telah Allah berikan solusi dan jawabannya di ayat-ayat Al-Quran, dia menepis itu semuanya. Sedangkan orang-orang terdahulu, misalnya Allah bertanya di dalam surat At-Tur, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Ya, am khuliqu min ghairi syai' am humul khaliqun, apakah mereka tercipta dari sesuatu yang tidak ada atau mereka menciptakan diri mereka sendiri? Ini 2 pertanyaan. Ya, apakah mungkin kita ada tanpa ada sesuatu yang menciptakan? Atau siapa di antara manusia ini yang sekafir-kafirnya dia mengklaim dirinya lah yang menciptakan dirinya sendiri? Siapa? Am khalaqus samawati wal ard. Kalau sudah internal sendiri nggak kejawab nih 2 pertanyaan, ditanya lagi oleh Allah, am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Apakah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Mereka nggak punya ilmu untuk ini semuanya. Allah memberikan solusi dengan begitu gampangnya untuk menjawab ateisme sampai ke akar-akarnya. Dengan sangat sederhana, dengan ayat-ayat Al-Quran. Jadi ketika ada orang berpikir dan tidak merujuk kepada Quran, pasti salah jalan. Pasti tersesat. Wallahu a'lam bishawab. Apalagi ateisme bilang hanya sekali pecahan total besar bisa jadi serapih ini bumi, Ustaz. Iya, ya, nggak mungkin, Ustaz, ya. Ya sangat mustahil itu terjadi tanpa kehendak. Makanya. Iya, tanpa kehendak. Kenapa bumi saja? Kenapa bumi saja? Kenapa tidak ada yang lain seperti bumi? Kalau itu terjadi cuma sekedar Big Bang begitu saja misalnya, gitu ya. Tidak ada yang menghendaki untuk menentukan ini dan itu dan yang lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Jelas ya, Abu Sofia? Insyaallah jelas. Nah, kita lanjutkan langsung di pertanyaan lewat Clubhouse, Ustaz. Ada Cakwai Handra.
Silakan. Cakoi Hendra. Hendra. Speaker sini mana speaker sini? Bisa dinyalain, Akmin. Oh, di TV. Di sini, dari sini. Enak sana. Silakan. Cakoi. Belum masuk ya? Masih di mute ya? Mungkin lagi away ya? Bisa ke Instagram dulu tuh, Akmin. Udah bisa. Udah bisa. Oke, tap. Bismillah. Silakan. Tadi itu kita harus berarti kita Al-Quran itu harus di atas segalanya kan? Benar. Ketika kita berpikir, mau tanya Ustaz, ketika tadi kan Allah memerintahkan kita untuk berpikir, gitu, dalam menyelesaikan masalah, ya bahkan ketika kita tidak ada di Al-Quran itu gimana ya? Gitu. Maksudnya bagaimana? Masalah-masalah yang tidak, ketika mungkin ada permasalahan-permasalahan yang tidak ada di Al-Quran itu, pemecahan masalahnya itu gimana ya Ustaz? Oke. Baik. Nah. Masalah kan berkembang ya Ustaz ya, mungkin ke depan itu misal ketika apalagi ada teknologi misalkan metaverse atau apa, ini kan mungkin ada hukumnya yang ini tidak ada di Al-Quran. Nah, itu gimana ya? Nah, alhamdulillah di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pedoman, metode dan bagaimana cara seseorang untuk berpikir dengan pemikiran yang benar. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran sebagai tibyanan likulli syai', penjelasan untuk segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran sebagai kitab suci yang sempurna, syariat yang sempurna. Maka para ulama, mereka dari ayat-ayat Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi SAW, mereka menjadikan dua pedoman ini sebagai rujukan di dalam memutuskan dan mengambil keputusan terkait dengan banyak hal. Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala ada nas-nas ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan dengan sangat mendetail dan rinci terkait tentang hal-hal tertentu. Ada juga misalnya yang bersifat global, yang dengan kaidah global ini maka masuklah segala sesuatu yang tidak dijelaskan secara detail di dalam Al-Quran. Misalnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ciri Nabi Muhammad SAW di dalam surat Al-A'raf, yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, menghalalkan bagi mereka yang baik-baik dan mengharamkan dari mereka yang buruk-buruk. Menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk-buruk. Maka dari sini misalnya para ulama mengambil kaidah, di antara Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, jika Anda memikirkan tentang suatu hal, suatu masalah, yang masalah ini Anda tidak tahu tentang hukumnya, tentang masalah tersebut, halal atau haramnya, tidak tahu nasnya dalam Quran dan Sunnah, maka coba dilihat dari sisi maslahat dan mafsadatnya, positif negatifnya, untung ruginya. Jika ternyata hal tersebut banyak maslahatnya bagi kehidupan manusia dan tidak ada madaratnya, maka itu pasti dihalalkan. Dan sebaliknya, jika suatu permasalahan ternyata di situ madaratnya besar terhadap kehidupan manusia, tidak ada nasnya dalam Quran, maka itu pasti diharamkan. Ya, pasti diharamkan. Ketika ada seimbang maslahat dan madarat misalnya, ya, bagi sebagian orang ketika melihat hal seperti ini adalah umurun mushtabihat, la ya'lamuha katsirun minan nas, permasalahan yang remang, mushtabihat, yang tidak jelas, yang banyak tidak diketahui oleh orang. Maka Nabi SAW mengingatkan, faman waqa'a fis syubuhat waqa'a fil haram. Orang yang terjerumus kepada hal-hal syubhat, dia akan kecemplung dan kesandung kepada hal-hal yang haram. Nah, di sini Nabi SAW mengajarkan kepada kita beberapa kaidah-kaidah global. Maka para ulama pun berijtihad dalam banyak hal-hal baru yang tidak diketahui atau tidak diketahui secara sharih, secara jelas hukumnya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Tapi kaidah-kaidahnya pasti ada di dalam Quran dan Sunnah Nabi SAW. Itulah di situ ada istilah ijtihad. Dan ijtihad ini terkait dengan hal-hal yang tidak dijelaskan secara sharih, secara jelas, secara nyata oleh Allah Subhanahu wa taala maupun oleh Rasulullah SAW. Tapi mereka ketika mengambil hukum-hukumnya, mereka merujuk kepada kaidah-kaidah yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah.
Gimana Mas Syakwai? Jelas? Iya, masih berarti kita ke depan kalau misalkan tidak ada hukum yang tertulis atau yang detail di dalam Al-Quran, kita bisa menggunakan pikiran kita ya, atau ijtihad kita ya. Ijtihad itu diperkenankan, betul. Iya, ijtihad untuk menentukan mana yang benar. Tentu kita harus juga mempertimbangkan etikanya ya. Benar. Etika yang baik dan yang buruk sesuai dengan ketentuan Islam. Ya. Itu ya Ustaz. Dan merujuk kepada ahli ilmu, akhi. Ya, terkadang sesuatu ya para ulama di dalam bidangnya ya. Benar. Anak Benar. ataupun hadisnya. Benar. Jadi jangan sampai ketika kita melihat sesuatu itu dari sudut pandang kita yang terbatas pemahamannya, melihat sesuatu yang mudarat, kita lihat untungnya doang. Misalnya, wah ada untungnya begini, untung begitu dan sebagainya. Misalnya riba misalnya dalam transaksi muamalah kontemporer. Riba dalam sebagian transaksi muamalah kontemporer, mungkin bagi sebagian orang mereka melihat ini untung semua isinya, nggak ada ruginya. Maka kemudian dengan sederhananya dia menganggap transaksi-transaksi tersebut halal. Padahal ketika dirujukkan kepada para ulama, dan para ulama melihat, lah ini tidak 100% halal. Ini ada beberapa PR-PR, masalah-masalah dalam muamalahnya yang bermasalah, mungkin mengandung ada unsur riba, ada unsur maisir, perjudian, spekulasi misalnya, ada unsur gharar, ketidakjelasan. Nah, hal-hal seperti tersebut yang terkadang tidak dilihat oleh sebagian orang karena keterbatasan pemahaman dia terhadap syariat. Nah, dengan itu maka bukan kita dalam arti semuanya berhak untuk mengambil ijtihad, tapi harus merujuk kepada ahlinya, orang-orang berilmu di dalam hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Kadang memang di sudut pandang ahli ilmu tuh kita bisa ada hal-hal yang kita bisa blind spot yang ahli ilmu bisa lihat ya Ustaz. Ya, benar seperti itu. Blind spot di sebagian orang, tapi para ulama melihatnya dengan sangat jelas. Masya Allah. Gimana Mas Syakwai? Oke. Masya Allah. Barakallahu fi. Baik. Kita balik lagi ke Instagram, pertanyaan selanjutnya. Afwan, barakallahu fikum. Gimana nih, ada pertanyaan banyak banget Ustaz. Masya Allah. Dari rumahantaran.skw, Ustaz, apakah berbuat baik seperti berbagi rezeki tapi diupload ke sosial media, apakah itu akan mengurangi keikhlasan atau pahala kita? Ini viral Ustaz, banyak. Ya. Berbagi rezeki dan diupload ke media sosial. Jadi begini, men-share amal saleh, berbagi amal saleh, men-share amal saleh itu baik bagi sebagian orang, tidak baik bagi banyak orang. Bagi sebagian orang misalnya dia ulil amr, dia pemimpin, dia tokoh agama yang dengan dia melakukan ini dan diketahui oleh orang, tokoh yang ditokohkan, itu akan memberikan motivasi, yang memberikan dorongan, dan itu pun dengan dia menjaga hatinya. Kenapa dia harus menjaga hatinya? Karena dosa. Kita tidak bisa mengatakan segala sesuatu yang ditunjukkan itu adalah perbuatan riya. Ya, tidak selalu seperti itu. Karena sholat berjamaah ditunjukkan di depan orang banyak. Ya, azan disuarakan ke banyak orang. Nah, tidak bisa kita katakan amalan yang didengar dilihat orang banyak itu pasti riya. Tidak selalu seperti itu. Karena dia itu amalan hati. Ya, dosa yang dilakukan oleh hati seseorang. Ketika seseorang melakukan suatu amalan walaupun sembunyi-sembunyi, tapi dia senang ketika sembunyi-sembunyinya ini diketahui oleh orang, ini sudah riya. Ya, dia tahajud, tapi kemudian dia dengan sedemikian rupa terlihat kesan tahajudnya di depan teman-temannya. Masya Allah, nanti kenapa nanti tiap hari lesu banget jam seginian? Kelihatannya tahajud nanti kuat banget ini, dan senang dia misalnya temannya mengetahui dia ahli tahajud, begitu ya. Ini riya sudah. Tipis ya, Ustaz. Ya, itu sudah riya. Nah, ketika berbagi kebaikan, di-share di depan umum, ketika itu motivasinya adalah untuk mendorong kebaikan untuk orang lain dan selamat dari riya, balil insanu ala nafsihi basira. Setiap orang sadar tentang dirinya. Ketika dia melakukan itu, adanya pujian terhadap dirinya, dia besar hati, besar kepalanya, maka dia telah berbuat riya. Ya, karena manusia ini sangat gila puji dan takut celah. Ya, ketika kita masih belum bisa selamat dari pujian-pujian yang menyanjung-nyanjung kebaikan-kebaikan kita, kita masih sering baper dengan celaan-celaan yang menyapa kita, maka sebaiknya jangan pamer amal, karena itu berbahaya, merusak amal. Terbagi hati gampang banget, Ustaz. Ya. Bolak-balik, Ustaz. Ya, mudah terbolak-balik dengan secepat-cepatnya.
Jadi emang kata banyak emang konten kreator lagi bahkan hari ini pengen niat untuk syiar Ustaz gitu. Ya. Itu emang tentang nasihat dari Ustaz. Ketika syiar, niatnya syiar, ahlan wa sahlan, baik. Iya, tapi kadang ketika lagi mensyiarkan ini pun tuh hati emang pasti. Nah, kalau dia sampai riya, dia harus tahu di saat itu nothing buat dia. Tidak ada apapun yang bisa dia raih pahala di sisi Allah. Tidak ada pahala. Atau ada tips atau nasihat Ustaz untuk orang yang pengen untuk syiar supaya ide kita ini bisa diikuti oleh banyak orang gitu Ustaz. Iya. Dan saat dia melakukan syiar itu, tips-tips atau nasihat dari Ustaz untuk tetap bisa mengokohkan hatinya. Ya, itulah makanya tadi Anda sampaikan bahwa kiat yang seperti ini, men-share amal perbuatan, itu tidak untuk semua orang. Karena apalagi di zaman sekarang ini, zaman keterbukaan informasi seperti sekarang, terkadang seseorang menviralkan suatu amal perbuatan yang dia lakukan, tujuannya memang untuk diviralkan. Iya, tujuannya supaya viral. Nah, kalau ketika motivasinya, niatnya adalah supaya viral, ya sudah, viral saja yang dia dapat. Nggak lebih dari itu, tidak ada pahala. Viral saja yang dia dapatkan. Allahul musta'an. Insyaallah. Jadi gitu ya. Jazakallah khairan Ustaz. Allah jazak khair, Allah barik fiik. Tapi ada pertanyaan selanjutnya dari Study With Me. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Sebagian orang berkata bahwa Islam belum sempurna karena katanya kesempurnaan hanya milik Allah. Ana sempat kaget dengan perkataan seperti ini. Gimana Ustaz? Ya inilah, ketika dia tahu kesempurnaan milik Allah dan Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini aku sempurnakan untukmu agamamu. Allah yang menyatakan ini. Maka pilihan untuk si orang tadi ini, dia percaya tidak dengan apa yang Allah firmankan. Allah yang maha sempurna telah menyampaikan Islam ini disempurnakan oleh Allah. Anda percaya tidak? Ya kan? Ketika Anda percaya clear bahwa Anda salah. Islam ini sempurna sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda mengatakan Islam belum sempurna sedangkan Zat yang Maha Sempurna mengatakan Islam sempurna, menunjukkan kebodohan Anda, kebodohan dia. Ya kan? Allah yang Maha Sempurna menyampaikan bahwa Islam sempurna. Anda percaya tidak? Konsekuensinya ketika dia percaya Quran, dia harus menerima dengan ayat ini. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Apalagi yang bicara itu kalau misalnya dai Ustaz ya. Bahaya. Aduh. Ini kelihatan salah baca. Bahaya. Belum pernah baca Quran. Ini Ustaz ada pertanyaan dan dari saudara kita Ustaz. Bismillah, Ustaz, saya terkena penyakit suka sesama jenis. Saya tidak menginginkan ini, Ustaz. Kenapa saya yang Allah pilih mendapatkan ujian ini? Bagaimana solusinya Ustaz? Bantu saya. Allah ibarik fiik. A'anakumullah. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan bagi Anda untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, memberikan kemudahan Anda untuk bertaubat dan meninggalkan apa yang ada di dalam hati Anda ini. Maksiat ini di antara maksiat yang sangat besar. Ya, dan ini diakui oleh WHO sebagai sebuah penyakit. Ya, pengakuan di negara ini pun juga demikian, dan ini sebuah penyakit kejiwaan. Jadi bukan sebagai bahwa ini adalah gender ketiga atau apa istilahnya begitu ya, mengatakan bahwa ini adalah golongan yang ketiga yang harus diakui lah. Ini adalah penyakit kejiwaan. Kesalahan dalam orientasi seksual ini adalah suatu kesalahan yang ketika orang berorientasi seksual kepada sesama jenis atau kepada makhluk lain, misalnya kepada binatang atau kepada benda mati. Apakah ada kenyataannya. Nah, ketika ada sebagian orang mengakomodir menerima adanya sesama jenis misalnya. Nah, otomatis bagaimana ketika ada orang mengklaim bahwa dia suka kepada makhluk lain? Suka kepada ayam, monyet, anjing, kambing, binatang dan lain sebagainya, apapun itu bentuknya. Atau dia memiliki orientasi seksual kepada benda. Ya. Kepada motornya misalnya, kepada sandalnya, kepada ini dan itu dan sebagainya. Ketika hal itu terjadi, apa jadinya manusia ini? Ya, apa jadinya makhluk Allah Subhanahu wa taala ini? Maka yang pertama yang harus Anda lakukan, akhi fillah rahimani wa rahimakumullah, yang pertama adalah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta pertolongan karena walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh menempuh jalan kami, pasti kami akan tunjukkan jalan menuju kami. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang kedua, yakini ma anzalallahu min da'in illa anzala ma'ahu dawa fatadawau. Tidaklah Allah turunkan suatu penyakit kecuali Allah turunkan obatnya, maka berobatlah. Ya. Itu Allah Subhanahu wa taala disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jika memang Anda misalnya membutuhkan bantuan seorang terapis misalnya,
ya, karena memang di dalam konteks ini ada banyak akumulasi. Ya, Anda pernah konsultasi dengan salah seorang dai yang juga seorang yang mendalami ilmu kejiwaan. Beliau menyampaikan bahwa dalam konteks orang yang mengalami ujian seperti ini, ya, penyakit ini, dia memiliki kecenderungan juga ada gangguan dari syaitan, dari jin atau syaitan di dalam dirinya, ya, yang terkadang dia tidak menyadari itu, tapi ketika dengan diruqyah, diobati, ini disadarkan secara kejiwaan dan mentalnya, mungkin ada hal-hal tertentu yang pernah terpendam secara emosi di masa kecilnya terkait terhadap ayahnya atau ibunya atau saudara kandungnya, laki-laki atau wanita, yang kemudian membentuk dia menjadi yang seperti sekarang. Nah, itu yang harus diakui akan kelemahan-kelemahan kasus-kasus yang terjadi pada dirinya secara psikologis, yang mungkin ini adalah skrip lama yang dia simpan, ya, skrip lama yang dia simpan ini dia harus akui, ya, dia menerima dan memaafkan, merilis itu semuanya. Di samping itu kemudian dia berterapi dengan bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pasti sembuh. Ana yakin, Anda banyak melihat kasus-kasus yang seperti ini, kemudian mereka sembuh dengan sempurna dan tidak terlihat jejak-jejak bahwa dia pernah menyukai sesama jenis. Wallahu a'lam bishawab. Atau bisa dengan juga ruqyah, Ustaz, ya? Bisa ruqyah. Termasuk di antara terapi yang bisa dilakukan adalah ruqyah. Insyaallah. Semoga Allah menolong kita semua dan kita. Semoga Allah membantu antum. Allahumma amin. Ustaz, ada pertanyaan Ustaz dari Azari Fauzan 24. Nah, Ustaz, apakah kegiatan di alam bebas untuk tujuan tafakur alam termasuk kegiatan yang sia-sia? Karena ada banyak nih kawan-kawan yang bilang, ngapain cuma naik gunung, mending kajian dan sebagainya gitu, Ustaz. Bisa digabung, naik gunung dan kajian. Iya, ya. Gitu loh Bang Jan. Gitu ya. Kan bisa digabung. Kapan Ustaz kita bisa Ustaz? Boleh, bisa diatur. Ya, naik gunung sambil kajian. Kenapa tidak? Bisa dimanfaatkan kedua-duanya, hal itu bisa didapatkan dan dimanfaatkan. Jadi memang benar, ketika jalan-jalan cuma sekedar jalan-jalan, itu memang wasting time, gitu lah. Lebih baik kita, misalnya anak sendiri memiliki orientasi yang seperti itu. Ketika cuma sekedar jalan-jalan tapi tidak ada nilai silaturahim, tidak ada nilai tafakur, tadabbur alam, misalnya untuk kita bertafakur tertentu, berdakwah ke daerah-daerah terpencil tertentu, misalnya bawa bantuan dan lain sebagainya. Hanya cuma sekedar jalan-jalan, menyenangkan hati, teriak di atas gunung misalnya, gitu ya. Terus kemudian nyusahin diri dengan pegel tangan, kaki dan lain sebagainya. Apa yang didapat? Ya, pulang ketika semua kebahagiaan, kesenangan yang dia peroleh itu ketika dia ceritain kepada keluarganya, ini seperti ceritain mimpi cuman bawa backup foto. Ya, ceritain mimpinya, saya mimpi begini, mimpi begitu, tapi ada backup fotonya ini. Ya, bedanya dengan mimpi cuman seperti itu. Nothing, nggak ada apapun. Sayang. Tapi ketika misalnya sambil tafakur, bertadabbur, diajak, subhanallah, betapa indahnya pemandangan yang kita lihat saat ini, bagaimana ketika matahari terbit, ketika matahari terbenam dan sebagainya. Ternyata semua nikmat ini ada dan terjadi, bisa kita nikmati karena ada satu nikmat yang kalau tidak ada satu nikmat ini semuanya nothing dan sia-sia. Apa itu? Nikmat mata. Pernah nggak mensyukuri nikmat mata? Yang ngajak pemandangan yang indah, ngajak orang buta gimana? Nggak ada nilainya. Tapi kita nggak pernah mensyukuri nikmat itu. Ya, kita hanya wow dan sebagainya, tapi tidak subhanallah, ya Allah yang telah memberikan nikmat mata ini. Dan syukuri nikmat ini untuk melihat kepada yang benar, menutup mata dari yang haram. Karena ini nikmat. Ini sekedar contoh saja. Barakallahu fikum. Insyaallah, jadi gitu ya. Mas Azari Fauzan 24, kalau bisa ajak ahli ilmu juga Ustaz untuk naik gunung. Jadi ada faedah-faedah yang kita juga nggak tahu. Makin mengokohkan iman ya Ustaz. Benar, gitu. Kapan ini berangkat nih? Kadang tuh orang suka banyak kayak bikin menyempitkan pilihan Ustaz. Kalau bisa dua-duanya kenapa salah satu pilih? Iya, kenapa ada pilihan yang ketiga kok? Oh, ada yang mau nanya juga Ustaz dari Clubhouse. Abu Sahil silakan naik ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Apa Ustaz izin bertanya? Nah. Apakah akidah Asy'ariyah itu murni menyimpang? Bukankah banyak di antara ulama kita yang berakidah Asy'ariyah?
Dan terkait pertanyaan tentang sifat Allah, Allah itu di mana, bagaimana Allah turun, bahwasanya mereka mengatakan bolehnya mentakwil tentang sifat-sifat Allah. Mohon penjelasan Ustaz. Barakallah. Wafik barakallah. Masya Allah. Tentang Asy'ariyah dan akidah Asy'ariyah, apakah murni menyimpang? Para ulama memiliki pembahasan spesifik tentang hal ini. Ada yang menyimpang, ada yang beberapa titik temu dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada titik pisah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka di dalam konteks tertentu mereka dimasukkan sebagai bagian dari Ahlus Sunnah. Dalam konteks apa? Bahwa mereka di dalam akidah terhadap sahabat misalnya radhiyallahu anhum ajma'in sama seperti akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, terkait dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Itulah kenapa di sebagian para ulama menyebutkan Asy'ariyah bagian dari Ahlus Sunnah karena bukan Syiah. Karena bukan Syiah. Tapi terkait dengan asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka menerima sebagian dan menolak sebagian yang lainnya. Mereka ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di dalam hal ini menggunakan akalnya bukan pada tempatnya. Ya, sebagaimana tadi disampaikan bahwa berpikir tentang zat Allah Subhanahu wa taala sehingga menetapkan sifat itu dengan sifat wajib, sifat jaiz, sifat mustahil secara akal, ya, dengan landasan akalnya. Dan ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah memiliki beberapa kecacatan. Ya, terjadi dialog ini sebagaimana pernah ada baca sebuah dialog yang terjadi antara kaum Mu'tazilah dengan kaum Asy'ariyah. Ya, ketika kaum Mu'tazilah dan kaum Asy'ariyah ini terjadi dialog, Mu'tazilah bertanya, "Wahai Asy'ariyah, kenapa Anda menolak sebagian sifat dan menetapkan sebagian sifat yang lain?" Maka Asy'ariyah mengatakan bahwa kami menetapkan sifat-sifat yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala dan kemudian menolak sifat-sifat yang terkesan bahwa itu menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum Mu'tazilah mengatakan, konsep kalian ini tidak bisa seperti itu. Ketika kalian menolak sebagian sifat karena terkesan menyerupai sifat makhluk dan menetapkan sebagian sifat karena sifat itu tidak menyerupai makhluk, kalian harus mengambil sikap. Kalian harus mengambil sikap, kata si Mu'tazilah, seperti kami, yaitu menolak seluruh sifat secara mutlak, kata Mu'tazilah, menolak sifat secara mutlak, atau menetapkan sifat seperti Ahlus Sunnah, seperti para ulama salaf. Karena ketika kalian menetapkan suatu sifat, iradah misalnya, ya, bukankah di ayat Al-Quran banyak ayat-ayat yang Allah menyebutkan tentang iradah untuk makhluk misalnya, ya, atau masyiah untuk makhluk. Makhluk juga punya masyiah, tapi kalian tetapkan sifat iradah bagi Allah. Mereka mengatakan, iya, tapi Allah memiliki iradah yang tidak sama dengan iradah makhluk. Kata Asy'ariyah seperti itu. Nah, kenapa dengan sifat istiwa misalnya? Ketika Allah menyebutkan istiwa bersemayam di atas arsy, yang tidak serupa dengan istiwanya makhluk, cukup selesai dengan seperti itu, clear. Ya kan? Maka diamlah Asy'ariyah, tidak bisa menjawab. Nah, kaum Mu'tazilah, mereka ini menetapkan sifat, menetapkan nama, menolak sifat. Menetapkan nama, menolak sifat. Ini Mu'tazilah. Nama-nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, ditetapkan oleh mereka, tapi mereka tidak menerima sifat-sifatnya. Ar-Rahman bila rahmah, ya, Allah Maha Pengasih tapi tanpa kasih sayang. As-Sami' bila sama, Maha mendengar tanpa pendengaran. Al-Basar, Al-Basir bila basar, ya. Al-Hayyu bila haya, misalnya Maha hidup tanpa kehidupan. Ini seperti itu mereka, ya. Mereka menetapkan nama tapi menafikan maknanya, menafikan sifat yang ada. Maka ini dikritisi oleh kaum Jahmiyah. Ya, kaum Jahmiyah, mereka ini menolak nama, menolak sifat. Ya, dua-duanya ditolak. Ini ekstrimnya. Ya, ekstrimnya. Ini sumbernya. Ya, menolak nama, menolak sifat. Mereka ngomong kepada Mu'tazilah, ya Mu'tazilah, kenapa kalian ini menolak sifat, menetapkan nama? Kalian jangan pelin-pelan seperti itu. Jika kalian menetapkan nama, tetapkan juga sifatnya seperti Ahlus Sunnah, ya, atau tolak semuanya seperti kami, kata si Jahmiyah. Ya, maka Mu'tazilah pun speechless gitu ya. Mu'tazilah nggak bisa jawab dengan asumsinya kaum Jahmiyah. Dan Jahmiyah kemudian ketemu dengan filosof, orang-orang filsafat. Ya, ketika Jahmiyah bertanya, coba sebutkan sifat Tuhan yang kamu sifatkan, bahwa
bagaimana Tuhan yang kamu sifat, yang kamu sembah? Dia tidak hidup, tapi juga tidak mati. Dia tidak mendengar, tapi juga tidak tuli. Ya, dia tidak melihat, tapi juga tidak buta. Terus begitu, tidak ini, tidak itu. Ya, dia tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri. Kemudian ditanya sama filsafatnya, coba ceritakan kepada saya apa itu kata tidak ada. Ya, kata tidak ada sama seperti yang Anda sebutkan. Ya, coba definisikan. Tidak ada adalah yang tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan. Ini sama dengan tidak ada. Ya kan itu. Ini. Jadi Anda mensifati Tuhan itu nggak ada Tuhan. Ya kan? Ya kebingungan lagi nih Jahmiyah begitu. Nah, terus bagaimana solusinya? Solusinya kembali kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, tetapkan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tolaklah apa yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka clear, beres urusannya. Nah, jika misalnya disampaikan, bukankah sebagian ulama juga dinisbatkan kepada Asy'ariyah? Memang benar ada sebagian ulama-ulama kita ulama Ahlus Sunnah yang dinisbatkan kepada akidah Asy'ariyah. Tapi Asy'ariyah mereka karena mereka ulama-ulama Ahlul Hadis seperti Imam An-Nawawi rahmatullah alaihi, seperti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ya yang mensyarah Sahih Bukhari. Mereka beliau dinisbatkan kepada Asy'ariyah, tapi keasy'ariyahan mereka tidak seperti Asy'ariyah tulen yang sangat terkontaminasi dengan Mu'tazilah. Mereka ini Ahlul Hadis. Maka tidak sedikit dalam penafsiran mereka di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi mengikuti akidah dan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan Alhamdulillah terdapat 2 risalah yang pernah Anda baca yang ditulis oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad menetapkan bahwa 2 imam besar ini, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Imam An-Nawawi rahimahumullah, telah hijrah dan taubat di atas manhaj salaf dan akidah salaf dalam asma' was sifat. Dan beliau memberikan bukti-buktinya dari syarah Sahih Bukhari dalam Fathul Bari, dari syarah dari awal-awal kitab dan akhir-akhir kitab berbeda sekali. Akhir-akhir kitab beliau lebih menuju kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita menetapkan mereka sebagai imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan kita tidak menafikan keahlus sunnahan mereka, dan kita mengakui bahwa setiap para ulama itu tidaklah maksum sehebat apapun mereka. Dan ketika mereka tergelincir dalam 1, 2, 3 bab, namun secara masifnya, secara mayoritasnya mereka ini di atas akidah dan manhaj salaf Ahlus Sunnah Ahlul Hadis, ya, di atas akidah Ahlul Hadis, maka segala kesalahan mereka 1, 2, 3, 5, 10 ini telah terkubur dengan lautan kebaikan yang telah mereka sumbangkan untuk kita kaum muslimin. Ya, dan ini jawaban anak terkait dengan misalnya sebagian ulama yang terkena syubhat atau terkena pemikiran yang menyimpang. Adapun terkait yang antum tanyakan bahwa tentang menafsirkan sifat nuzul, sifat istiwa dan lain sebagainya, kita katakan bahwa Nabi SAW menyampaikan ayat-ayat Al-Quran tentang hal ini, menyampaikan hadis-hadis Nabi SAW tentang hal ini, dan Nabi SAW menjelaskan semua hal tentang Quran sebagaimana yang Allah sampaikan, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jika dalam hal-hal yang remeh, urusan ke toilet, bersin dan lain sebagainya diuraikan oleh Nabi SAW dengan mendetail, ya, dan ayat-ayat sifat didiamkan oleh Nabi SAW, ini menunjukkan itulah pemahaman yang benar terkait tentang ayat-ayat sifat, ya. Dan mustahil Nabi SAW menyampaikan firman Allah atau hadis Nabi SAW, Nabi SAW tidak memahaminya. Itulah kenapa yang disampaikan oleh Imam Malik bin Anas ketika ditanya tentang al-istiwa, dan itu menjadi akidah dan dasar kaidah memahami tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Al-istiwa'u ma'lumun wal kaifu majhulun wal imanu bihi wajibun was su'alu anhu bid'ah. Tentang bersemayam ya Allah itu maklum, sesuatu yang diketahui, artinya ada dalam Quran was sunnah. Wal kaifu majhul, tentang bagaimana bersemayam ya Allah kita tidak mengetahuinya. Wal imanu bihi wajib, mengimani karena ada dan disebutkan dalam Quran dan sunnah itu wajib. Dan mempertanyakan tentang bagaimananya ini sesuatu yang bid'ah, sesuatu yang nyeleneh dan menyimpang. Ini disampaikan oleh Imam Malik, dan ini menjadi kaidah di dalam memahami semua sifat Allah. Apapun itu yang ditanyakan tentang turunnya Allah ke langit bumi, tentang maha melihatnya, maha mendengarnya, maha hidupnya. Maha hidupnya Allah sesuatu yang maklum, kita mengetahuinya. Bagaimana hidupnya kita tidak tahu. Mengimaninya wajib. Mempertanyakan tentang bagaimananya bid'ah. Semua sifat menggunakan kaidah sebagaimana diajarkan oleh Imam Malik bin Anas
gurunya Imam Syafi'i, gurunya Imam Ahmad bin Hanbal, dan inilah silsilah Zahabiyah, silsilah emas dari para imam-imam salaf terdahulu yang sesuai dengan kaidah yang diajarkan oleh para imam-imam kita. Walillahil hamdu wal minnah. Insyaallah. Barakallahu fiik. Afwan jawabannya panjang, pertanyaan antum merepotkan. Yang dibahas sama Imam Malik ini mempertanyakan bagaimananya, Ustaz ya? Bukan pertanyaan di mananya. Bukan di mananya. Nah. Iya, Ustaz. Barakallahu fiik, akhi. Gimana? Abu Sahil? Langsung. Jelas ya? Jelas, Ustaz. Waffaqakallah. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Jazakallah khair. Jadi Gimana, Ustaz? Kita cukupkan dulu tanya jawab. Bismillah. Naam. Masya Allah, 21.40. Emang seru banget hari ini, Ustaz. Masya Allah. Begitu ya. Kopinya juga masih minum sedikit. Akhirnya kita masuk nih, Ustaz. Kita masuk ke sesi selanjutnya. Ada kuis. Ada 3 hadiah, Ustaz. 3 hadiah. Yang pertama dari Herbal Indo Utama .official. Ini obat herbal ini untuk memelihara kesehatan tubuh. Masya Allah. Pertanyaan pertama, Ustaz. Berapa pertanyaan? Ada 3. Mungkin anaknya boleh tambahin 1 lagi ya? Hadiah tuh. Dari Diona. Tapi ini beda, Ustaz, hadiahnya mungkin. Biasanya dulu-dulu kita hadiahnya produk Diona. Tapi saat ini emang kita lagi untuk ada program untuk reseller, Ustaz. Tapi sebelum jadi reseller kita ngasih akses untuk belajar bisnis online-nya, Ustaz. Nah, jadi Anda mau ngasih dari Diona, Ustaz, mau ngasih apa? Mereka bisa akses belajar online-nya, Ustaz. Itu ada bahas dari branding, marketing fundamental, tentang apa namanya? Bisnis model dan lain-lainnya, Ustaz. Dan itu akan diupdate terus ilmunya, mereka bisa belajar di situ, Ustaz. Keren. Anda jadi keinspirasi, Ustaz, dari yang Ustaz bilang kita kalau share manfaat, dan ini pun IFA Daily dia bikin program reseller juga tuh bisa manfaat untuk orang banyak juga, Ustaz. Masya Allah. Masya Allah, kayak ada 4 hadiah ya, Ter. Masya Allah. Silakan, Ustaz, pertanyaan pertama untuk hadiah Herbal Indo. Herbal Androbi nih, makanya. Temanya tafakkur. Pertanyaannya ngajak mikir semua ya. Masya Allah. Baik. Pertanyaan pertama terkait dengan apa kelebihan agama Islam? Satu saja sebutkan yang tidak ada di agama yang lain. Ya. Artinya dengan ini alhamdulillah kita sebagai seorang muslim, ya, yang tidak ada di agama yang lain. Mudah-mudahan ada yang jawab nih. Mana? Pertanyaan ini hanya dijawab untuk yang tidak ada di ruangan ini ya. Mana yang ada jawabannya mana? Itu, Ustaz, ada orang dalam, Ustaz. Mana? Yang mana? Yang itu, Ustaz. Itu jawab salah lagi. Udah orang dalam caps lock salah lagi. Oh ya, teman-teman Clubhouse, ini pertanyaan untuk yang di Instagram dulu ya. Jadi yang ada di Clubhouse silakan langsung balik ke Instagram, jawab di situ pertanyaannya. Jadi kalau dijawab tolong difikirkan dulu ya, Ustaz ya. Jangan langsung jawab dengan cepat dan caps lock. Hanya ada di Islam. Agama apapun. Ana tidak mengatakan bahwa Ana mempelajari semua agama, tapi banyak agama Ana pelajarin, ya. Dan tidak ada yang memiliki karakter ini yang hanya Islam yang punya. Dan itu menjadi ciri khas agama Islam, dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah memiliki nikmat ini. Adab lah, bukan adab. Gimana, Ustaz? Itu Salat Pipit, gimana, siapa sama Pipit? Percaya Allah Esa. Iya. Pipit Ica. Oke, itu benar sebetulnya, tapi anak perlu harus boleh, itu boleh diberikan itu. Percaya Allah Esa. Masya Allah. Hah? Cari dulu yang lain. Lah jangan, itu tapi anak harus jelaskan. Boleh, beliau berhak untuk mendapatkan hadiahnya. Pipit Ica. Ya, Pipit Ica, percaya Allah Esa. Tapi anak harus jelaskan, percaya Allah Esa di sini adalah tauhid. Ya, tauhid. Apa itu tauhid? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak beribadah kepada makhluk. Agama di luar Islam, apapun itu saya tidak suruh untuk silakan cari, tapi pasti yakini di samping mereka beribadah, misalnya mengakui adanya Allah, tapi mengakui adanya sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Ya, Ana pernah bertemu dengan salah satu aliran yang katanya Unitarian dari kalangan Nasrani misalnya, Unitarian yang mengaku tauhid. Ana tanya di antara mereka, kalian fungsikan Nabi Isa alaihissalam sebagai apa? Mereka mengatakan sebagai perantara kami di dalam doa dan ibadah. Maka Ana jawab, yang seperti itu masih syirik. Ya, di dalam doa dan ibadah kita tidak perlu adanya perantara. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib.
Ujibu da'watad da'i idza da'an. Jika hambaku bertanya tentangku, aku dekat. Aku mengabulkan jawaban orang yang meminta kepadaku tatkala dia meminta. Allah menjawab, Allah dekat, artinya Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan perantara di dalam berdoa dan beribadah kepadanya. Berbeda dengan agama-agama di luar Islam, ya di luar Islam apapun agamanya mereka di samping beribadah kepada Allah juga beribadah kepada yang lain. Entah itu sosoknya malaikat, entah sosoknya nabi, entah sosoknya manusia, batu, pohon, dan yang lain-lainnya. Sedangkan di dalam Islam kita beribadah kepada Rabbul Alamin, Allah yang menciptakan alam semesta. Benar itu jawaban tadi, ya. Tapi esa maksudnya di sini adalah tauhid, tauhid dalam ibadah. Beribadah hanya kepada Allah saja, bukan beribadah kepada yang lain. Masya Allah. Tadi siapa nama akunnya? Amin. Ya, yang selamat ya, Pipit. Bisa langsung nanti DM admin Jakarta Mengaji, tulis nama, alamat lengkap, dan nomor handphone, nanti akan dikirimkan hadiahnya ini. Barakallahu fiik. Silakan Ustaz, hadiah kedua. Ya, kalau bicara adab, etika, semua agama mengajarkan adab dan etika. Tidak ada agama mengajarkan durhakalah kepada orang tua Anda gitu, nggak ada. Ya kan itu kan ya. Dalam konteks ini semua mengajarkan yang baik-baik. Nggak ada agama mencuri itu halal, nggak ada. Ya, tapi mengajarkan hal-hal yang baik-baik. Tapi apa karakter di dalam Islam yang tidak dimiliki oleh agama lain? Ya, ini anak ajak untuk tafakkur juga, untuk memikirkan, dan dengan ini kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, kenapa dengan ini kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan agama ini. Masya Allah. Ini izzatul Islam, bahwa kita ini tidak beribadah kepada sesama makhluk, sedangkan di luar Islam mereka beribadah kepada sesama makhluk, bahkan merendahkan dirinya dengan beribadah kepada makhluk yang mungkin jauh levelnya di bawah mereka. Ya, ada menyembah binatang, ada menyembah beragam makhluk yang seharusnya makhluk-makhluk itu diciptakan oleh Allah untuk menjadi pelayan kita di dalam kehidupan dunia. Ya. Oke. Masya Allah, jazakallahu khairan Ustaz. Jazakumullahu khairan. Dari pertanyaan kita bisa ambil faedah banyak banget, Masya Allah. Masya Allah. Pertanyaan kedua, Ustaz, untuk hadiah kedua dari... Ini siapa nih? Yang ngasih sponsor siapa nih? Untuk ini ada Mas ini, Ustaz, ngasih buku yang dia, Masya Allah, Ustaz. Begitu ya. Semoga Allah jaga beliau. Amin ya. Dari buku Ustaz Yazid, kumpulan doa. Bisa dibawa kemana-mana kalau untuk membutuhkan doa apapun. Masya Allah. Silakan Ustaz. Apa doa yang harus dibaca kalau setan menggoda kita? Ya, Nabi SAW pernah menyampaikan sebuah hadis. Nanti setan akan datang kepada kalian, menggoda kalian dengan mengatakan, siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan itu? Siapa yang menciptakan ini? Maka jawabannya Allah. Ini yang menciptakan Allah. Nanti setan akan bertanya kepadamu. Jika semua jawabannya Allah, terus yang nyiptain Allah siapa? Nah, ketika muncul terbersit pemikiran ini, doa apa yang dibaca? Diajarkan oleh Nabi SAW. Doa apa yang dibaca? Pertanyaan ini untuk yang jawab di Clubhouse. Ya, jadi yang kan, dari Instagram. Kan dapat hadiahnya kumpulan doa, begitu kan ya? Iya. Jadi anak tanya doa apa yang biar langsung dibacain doanya, Ustaz ya. Nggak cuma ditulis copy paste doang nanti di Instagram. Balik ke Clubhouse dulu, teman-teman. Silakan jawab. Kenapa orang dalam ada yang mau jawab, mau keluar dulu untuk telepon, enggak kan? Ada yang jawab nih, ada yang angkat tangan. Aisyah. Silakan. Oh, turun lagi Aisyah. Nah, silakan Tifafah. Baca ta'awudz. Nah, barakallahu fi. Sahih jawabannya. Baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Benar. Selamat. Wa jazakallahu khair. Allah barik fi. Barakallahu. Selamat Ukti Tifa. Ya. Ini di Clubhouse-nya di capture ya, di screenshot, dikirim ke Instagramnya Jakarta Mengaji, di DM ke mereka. Nanti adminnya akan recap, tulis nama, alamat lengkap, dan nomor handphone serta screenshotnya ya, yang lagi di Clubhouse ini. Selamat. Jadi saya jelaskan sedikit. Membaca ta'awudz wal yantahi, dan berhenti. Ya, ketika mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, stop. Jangan diteruskan. Karena ini adalah berpikir yang salah dan sia-sia. Ya, karena sudah mentok. Bagaimana kita untuk memikirkan zat yang maha menciptakan segala sesuatu. Ketika misalnya ada pertanyaan seperti bagaimana jika ada ateis nanya yang seperti ini, dia bukan nanya untuk cari kebenaran, dia cuma menang-menangan doang. Ya, ketika berdialog dengan orang, apa motivasinya? Ketika ada orang motivasinya adalah untuk mencari kebenaran, maka syaratnya ketika dia mencari kebenaran, ketika sudah sampai kepada ujungnya dia harus berhenti.
Ya, jangan sampai memaksakan diri, yang penting anak nggak mau kalah. Jangan. Kalau menghadapi yang seperti ini, kita ta'awudz kepada Allah dari orang yang seperti itu. Ya, kita berlindung kepada Allah dari setiap orang yang sombong dan congkak, yang tidak mau menerima kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kita udahin pembicaraan dulu, Ustaz. Stop, clear. Stop, udah ya. Sudah. Dia Biar tidak aja mau biar mencari, rasa menang. ya, dia tidak mau mencari kebenaran. Karena apa yang Anda cari? Ketika Anda yang dicari adalah untuk mencari zat yang menciptakan segala sesuatu, sudah kan saya jawab, Allah Subhanahu wa taala. Dan apakah ada selain Allah yang mengklaim menciptakan langit dan bumi? Silahkan cari. Yang mengklaim selain Allah yang menciptakan langit dan bumi, apakah ada? Kemudian kita akan bandingkan mana yang lebih layak. Misalnya begitu. Kalau tidak ada, kenapa maksain diri untuk diada-adain? Misalnya. Selesai. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jadi gitu ya teman-teman. Selamat Mbak Tifa, langsung aja di screenshot. Jangan lupa di DM ke admin. Tulis nama, alamat lengkap, dan nomor handphone. Hadiah ketiga, Ustaz, dari Ifah Daily, Ustaz. Ini baju haram untuk dipakai keluar rumah, baju dinas istri, Ustaz. Dan ini juga dia ada program resell, bisa manfaat untuk muslimin, Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Silakan Ustaz, tafadhol. Baik. Ustaz. Ini pertanyaan ketiga. Iya, Ustaz. Wah, ada yang baru join, Ustaz. Ustaz Ahmad Bazar, Ustaz. Serius? Iya, Ustaz. Mungkin, Ustaz. Pertanyaan Ustaz untuk Ustaz Ahmad Bazar aja. Baik, hadiahnya buat beliau nih. Oh iya teman-teman, ya di Clubhouse nih kuis yang ketiga untuk yang di Instagram ya. Jadi ada yang mau jawab di Clubhouse, silakan balik ke Instagram lagi. Silakan. Silakan Ustaz. Anak ajak mikir lagi boleh ya? Silakan Ustaz. Jadi terkait dengan ini karena busana ya, ini hadiahnya busana, betul ya? Iya Ustaz, insyaallah. Deg-degan kan? Sini. Anak takut ya repot jawabnya. Astagfirullah. Anak kasih pertanyaan yang sederhana saja aja. Pertanyaan yang sederhana. Tapi ini untuk memberikan apa namanya? Islam ini Ahlus Sunnah wal Jamaah membagi tauhid menjadi 3. Ya. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid al-asma was sifat. Saya minta dalilnya dari surat Al-Fatihah untuk 3-tiganya. Ustaz Ahmad Bazar boleh jawab. Kayaknya Ustaz Ahmad langsung lagi nih Ustaz Ahmad. Dan pertanyaan ini nggak boleh dijawab sama yang di dalam ruangan ya Ustaz ya? Makanya ada lagi Ustaz yang mau curi langkah Ustaz. Orang Belanda itu. Karena nih di Instagram ini ada senjangan delay waktu, jadi tapi kalau nggak ada yang bisa jawab gimana nanti? Oh, terserah Ustaz, silakan. Silahkan yang di ruangan kalau boleh jawab. Keluar dulu berarti Ustaz. Satu ayat ya? Dari surat Al-Fatihah. Lah, Anda tidak harus mengatakan satu ayat. Dari surat Al-Fatihah, yang di situ Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita dalil untuk 3 tauhid ini. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid al-asma was sifat. Insyaallah. Gimana teman-teman? Akhmin? Di sekolah paling bawah Akhmin? Udah ada yang jawab nih? Ada yang jawab? Ada yang jawab Alhamdulillahirabbil alamin Ustaz. Alhamdulillahirabbil dalil untuk Uluhiyah. Ditulis. Oh udah salah berarti kalau nggak tulis. Dari surat Al-Fatihah. Ada 2 dan 3. Iya, dari surat Al-Fatihah tauhid uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat. Kalau misalnya yang bilang dalil rububiyah surah ayat yang mana misalnya? Dalil uluhiyah untuk ayat yang mana? Ayat asma wa sifat untuk ayat yang mana? Ya dijawab lagi teman-teman. Ya udah ngetik ayatnya doang Al-Fatihah. Ini salah. supaya kita yang biasa baca Al-Fatihah, antum baca Al-Fatihah dalam sehari minimum 17 kali. Jangan sampai tidak paham terhadap surat Al-Fatihah. Iya. Ya, jangan sampai tidak paham terhadap surat Al-Fatihah. Ternyata dalam surat Al-Fatihah dalil untuk 3 tauhid ini ada di dalamnya. Enggak ada di Instagram, udah ada banyak yang jawab tuh. Masalah berangkat dalam semua. Apa? Orang dalam semua.
Uluhiyah rububiyah. Mana dalil tauhid rububiyah di ayat yang mana? Tauhid uluhiyah di ayat yang mana? Tauhid al-asma wa sifat di ayat yang mana? Uluhiyah rububiyah 2. Supaya kita tidak termasuk mereka yang cuman baca tapi tidak memikirkan dan tafakkur terhadap ayat-ayat itu. Enggak, ini disebut aja terus langsung. Bismillah. Gimana Akmin? Nah itu. Tauhid rububiyah alhamdulillahi rabbil alamin. Sahih. Tauhid al-asma wa sifat ar-rahmanir rahim. Sahih. Tauhid al-uluhiyah iya kan sahih. Benar jawabannya. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Siapa nih? Zusti Dayani. Barakallahu fiik. Oh, masya Allah, pas banget. Allah barik fiik. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Selamat. Alhamdulillah. Di screenshot ya? Di kolom komentar ini, DM Akmin Jakarta Mengaji, tulis nama, alamat lengkap, dan nomor handphone. Alhamdulillah. Ada yang jawab dan alhamdulillah, jazakillahi khair. Lengkap dengan jawabannya benar. Jadi supaya kita memahami ikhwatal iman, kalau misalnya ada nantinya sebagian orang mengatakan ini tauhid pembagian menjadi 3, ini tauhidnya trinitas seperti Kristen dan lain sebagainya, silakan baca Al-Fatihah. Ya, silakan baca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, ya kan? Rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ada Rabb, ada ilah. Disebutkan dalam surat An-Nas. Jangan sampai kemudian dengan hawa nafsu kemudian menolak sesuatu yang thabit, yang sahih, yang jelas dengan dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sangat disayangkan. Insyaallah. Selamat ya. Hadiahnya Ifa Daily Ustaz. Pas banget. Pertanyaan terakhir Ustaz. Pertanyaan terakhir. Ini hadiahnya mau untuk ilmu Ustaz dia. Jadi itu ya. Belajar bisnis Ustaz. Jadi yang paling susah nak kasih pertanyaan ya. Karena emang ini modal untuk jualan Maisha emang harus ada ilmunya dulu Ustaz. Jangan salah nanti tiba-tiba jadi reseller brand apa, tapi ilmu cara jualannya nggak tahu. Jadi kita bekalin ilmunya dulu Ustaz. Tafadhol Ustaz. Masya Allah. Ke siapa nih? Clubhouse? Oh, Clubhouse. Oh, di Clubhouse. Jadi yang di Instagram pindah ke Clubhouse kira. Ya, Clubhouse Jakarta Mengaji. Baik. Apa yang Anda tanya? Apa yang Anda tanya? Hadiahnya tadi berupa ilmu tadi ya? Iya, Ustaz. Kita kasih materi pembelajaran. Iya, Ustaz. Total ada 20 video ikhlas Ustaz, dan akan update lagi terus insyaallah. Masya Allah, tabarakallah. Tergantung timnya Ustaz, nanti kapan nambahinnya lagi Ustaz. Materinya. Silakan. Tafadhol Ustaz. Sebutkan in Clubhouse ya? Iya Ustaz. 2 dari sejumlah keutamaan ilmu terhadap harta. 2 saja. Dari 2 jumlah dari ilmu terhadap harta. Keutamaan ilmu terhadap harta. Ada belasan, ya, jika tidak anak bisa katakan puluhan. Tapi sebutkan 2 saja keutamaan ilmu dibandingkan harta. Masya Allah. Silakan nih teman-teman Clubhouse. 2 keutamaan ilmu dibandingkan harta. Ada yang mau angkat tangan? Kita hitung sampai 5, kalau nggak ada kita balik ke Instagram nih. 5, 4, 3. Depan. Bismillah. Silakan. Tafadhal. Yang pertama itu ilmu itu kamu dijaga oleh ilmu, sedangkan untuk harta kamu harus menjaga hartanya. Barakallah. Yang kedua itu ilmu itu meningkatkan derajat kita nanti di hari kiamat dan di surga nanti. Sebagai kunci masuk surga salah satunya. Yang ketiga, coba ada lagi tambahan kalau Anda minta? Bisa? Yang ketiga amal jariah. Kalau ilmu yang bermanfaat ini sebagai amal jariah. Kalau harta juga bisa amal jariah. Iya. Kalau antum sedekah ilmu dengan sedekah harta, mana yang berkurang, mana yang nambah? Kalau misalkan harta berkurang hartanya, cuma kalau ilmu terus bertambah nanti.
Itu di antara. Ini anak kasih clue ya. Supaya hadiahnya buat antum nih. Kita bagi dua harganya. Insyaallah. Nah, jadi di antara keberkahan ilmu luar biasa, ilmu nggak bisa dicuri. Iya. Ya kan? Harta bisa dicuri. Ya. Harta diwariskan, tapi ilmu diturunkan dengan dipelajari. Ya, bukan berarti seorang alim kemudian mati tiba-tiba anaknya bisa bagi-bagi hartanya. Kitabnya ulama itu boleh, tapi belum tentu anak melihat. Sangat sedih barusan anak melihat ada salah satu yang anak kenal begitu ya. Ketika ayah mereka memiliki banyak perpustakaan dan kemudian anak-anaknya tidak ada seorang pun ahli ilmu. Nasibnya ketika anak tanya, mana kitab abah antum? Sebagian besar sudah dimakan rayap, Ustaz, gitu kan? Maka kami bakar. La haula wala quwata illa billah, dibakar. Anak sampai ya Allah sedih banget. Jadi ilmu ini menjagamu, ya. Sedangkan kita menjaga harta. Ilmu bisa dicuri, harta bisa dicuri, ilmu tidak bisa dicuri. Harta disedekahkan berkurang nilainya, nominalnya, ya, nominalnya dari 1 juta jadi 900.000, jadi. Tapi ilmu semakin antum sedekahkan tambah mapan terus, ya. Ada banyak sekali, ya, ilmu ini kemuliaan tanpa mahkota, ya, tanpa jubah tertentu, kekuasaan tanpa singgasana. Ini ilmu, ya, dan kita tidak perlu repot-repot untuk menjadi orang yang dimuliakan dengan ilmu ini. Tidak perlu kita menyusahkan diri kita untuk mengejar-ngejar jabatan, harus menghiasi diri dengan gadget model apa, kendaraan model apa, dan lain sebagainya. Seorang yang berilmu pasti diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh manusia. Allah a'lam. Barakallahu fiik. Pasal pertanyaan keutamaan ilmu untuk memulai mencari harta, Ustaz. Ya, insyaallah. Selamat Devan mendapatkan hadiah Prima Membership dari Diona Essentials. Bisa langsung screenshot nih tampilan di Clubhouse-nya. Nanti DM ke admin, tulis nama, email, alamat, sama nomor handphone deh. Selamat Devan. Allah barik fiik wa jazakumullah khair. Hayakumullah. Masya Allah Ustaz, akhirnya udah selesai juga. Alhamdulillah. Jam 10 malam Ustaz. Masya Allah. Lebih perasa. 1. Barakallahu fiik. Nih di akhir informasi kalau ada Jakarta Mengaji ini baru buka donasi juga Ustaz. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Jadi donasi ini diperuntukkan untuk upgrade peralatan seperti kayak kamera, lensa, dan alat-alat lain. Informasinya ada di bawah ini. Nih. Jadi teman-teman kalau mau transfer ada sebagian ada kelebihan rezeki dari Allah. Silakan langsung transfer ke sini nih. Ini ada informasinya. Bisa langsung di screenshot QR code kita Jakarta Mengaji. Masya Allah. Nah, pokoknya besar ataupun kecil itu nggak masalah. Dan insya Allah akan diupdate terus di Instastory. Jadi insya Allah amanah. Nah, insya Allah kita akan ketemu lagi di ahad depan. Amin ya Rabb. Mungkin ada kisi-kisi Ustaz untuk pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya materi kita masih tentang salah satu pilar daripada pilar keimanan. Karena memang iman ini yang mendatangkan kebahagiaan bagi kita. Kenapa pilar iman ini kita bahas secara mendalam, ya? Kita membicarakan tentang tafakkur pada saat ini. Tujuannya untuk mengokohkan iman. Karena masalah yang sering terjadi, kenapa orang dengan gampangnya jadi murtad di zaman sekarang? Karena nggak mikir. Ya, masalahnya tidak tafakkur. Sudah zikirnya kurang, tafakkurnya tidak. Maka apa yang dipegang dari akar keimanan, dia tidak memiliki akar keimanan sama sekali. Nanti insya Allah akan datang kita akan lebih spesifik bicara tentang taubat dan istighfar. Ya, Masya Allah. Karena top levelnya apapun kita sebagai seorang muslim, mau mukmin, mau sehebat apapun kita, pasti kesandung dosa. Pasti kesandung dosa. Nah, bagaimana sikap seorang mukmin ketika dia kesandung dosa? Taubat dan istighfar. Insya Allah itu tema kita yang akan datang. Barakallahu fiikum. Penting banget tuh, Masya Allah. Jazakallah khairan Ustaz atas ilmunya. Semoga kita semua bisa ngamalin ilmu dari Ustaz ini. Amin ya Rabb. Masya Allah. Dan juga semoga nih ilmu jadi bermanfaat untuk kita semua Ustaz. Ya Karim, insyaallah. Baik, kita tutup Ustaz dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.